PSP Padang sepertinya belum merekrut pemain berpengalaman level nasional ya. Memang di sana ada Agnef Sapantri, ada Bayu, Resman Bayu. Tapi kalau kita bicara pengalaman dibandingkan dengan Amar Zuki dan Zainal Arifin tentu berbeda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di Coach DO Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit cerita tentang masih seputar dunia sepak bola pastinya. Pertama, yang jelas kegiatan ini untuk mengisi kevakuman saya di dunia kepelatihan. Ya, sampai detik ini saya masih belum bergabung dengan tim saya yang terdahulu, Kabupaten Tasikmalaya. Memang secara profesional saya sudah berakhir kontrak di Juli kemarin. Namun untuk kelanjutannya sampai detik ini masih belum ada. Ya, jadi hitung-hitung daripada gabut gak jelas, mending kita salurkan energi dan pemikiran kita ke hal-hal yang insya Allah positif, berbagi sedikit pengetahuan dan berbagi cerita. Untuk topik kayaknya kita bahas yang lokal-lokal aja dulu ya. Kita bahas yang lokal karena kalau kita bahas yang mancanegara yang lagi hot akhir-akhir ini, tentunya comebacknya Ronaldo ke Manchester United ya. Tapi kita tidak akan bahas itu pada kesempatan kali ini. Kita cukup bahas yang lokal aja. Saya kepikiran untuk lebih tertarik membahas tentang kompetisi strata paling bawah di Indonesia, yakni Liga 3. Liga 1 sebagaimana kita udah saksikan bersama-sama udah jalan 2 pekan. Udah jalan 2 pekan dan so far alhamdulillah masih berjalan sesuai dengan harapan, meskipun ada 1-2 hal di luar lapangan yang sedikit mempengaruhi ya. Dibuktikan dengan adanya postingan-postingan di sosial media terkait supporter ya. Tapi kita sama-sama berharap hal tersebut tidak akan mempengaruhi terhadap jalannya kompetisi, karena jangan sampai karena 1-2 oknum yang berulah semua kena imbasnya, semua kena getahnya. Kita berharap pemerintah, dalam hal ini PSSI dan LIB tentunya sebagai operator, lebih arif dan bijak untuk mengambil keputusan nantinya. Kita kembali ke topik. Kalau kita lihat informasi yang seliweran di dunia maya, sosial media, kita bisa pantau beberapa asprof bahkan sudah merilis jadwal kick off Liga 3 putaran provinsi mereka masing-masing. Di antaranya ada yang paling pertama kalau nggak salah kemarin itu ada Jawa Timur. Jawa Timur meskipun jadwalnya masih terhitung lama, itu di November kalau nggak salah, November. Kemudian ada juga Jawa Tengah yang udah bergerak lebih dulu. Kemudian beberapa hari yang lalu juga Jambi juga udah merilis jadwal kick off kompetisi mereka. Ada juga Lampung baru kemarin ya. Jadi mayoritas asprof dengan jumlah klub yang banyak seperti Jawa Timur, Jawa Tengah itu sudah mulai bergerak. Justru Jabar yang belum. Ya, Jabar yang belum. Nah,
Em, Melihat apa yang dirilis oleh PSSI beberapa hari yang lalu mengenai regulasi kompetisi atau mengenai ketetapan-ketetapan di kompetisi musim 2021 ini, yang mana ada hal yang berbeda dibanding kompetisi sebelumnya. Ya, ini mengenai kuota tim Liga 3 yang lolos ke Liga 2 musim berikutnya. Nah, tahun ini PSSI menetapkan ada 8 tim yang berhak lolos ke Liga 2 tahun 2022. Nah, itu sudah dirilis oleh PSSI di website mereka atau website resmi PSSI dan di akun Instagramnya. Artinya ini udah fix, ada 8 tim yang berhak lolos. Dan untuk tahun ini putaran regional ditiadakan. Nah, putaran regional ditiadakan dengan alasan, dengan pertimbangan tentunya kondisi pandemi seperti sekarang ini yang masih belum berakhir. Nanti di putaran nasional wakil masing-masing asprof itu ada wakil masing-masing asprof sesuai dengan yang ditentukan oleh PSSI. Nantinya kuota masing-masing asprof itu berbeda, tidak sama, tergantung jumlah peserta juga mungkin, kemudian banyaknya kabupaten kota yang ikut di asprof tersebut, ya. Kemudian geografisnya juga pasti, besar kecilnya provinsi tersebut. Nanti peserta yang lolos ke nasional itu ada 64. Nah, nanti sistemnya bagaimana? Apakah akan dibagi 8 grup? Kita juga nanti sama-sama menunggu fixnya dari PSSI atau dari LIB seperti apa. Yang jelas tahun ini di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung, besar peluang bagi tim yang tentunya yang pasti yang serius, yang sudah mempersiapkan tim jauh-jauh hari. Meskipun secara umum mayoritas tim banyak yang masih dalam tanda kutip tertidur, tapi kita bisa sama-sama lihat ada beberapa tim dari beberapa asprof yang sudah mulai mempersiapkan diri bahkan dari beberapa bulan yang lalu, ya. Kita memang menyadari bahwasanya di tengah kondisi pandemi seperti ini tidak mudah memang untuk membiayai sebuah tim, meskipun itu Liga 3, apalagi tentu Liga 2. Nah, mengingat Liga 3 masih boleh menggunakan APBD, artinya untuk dasar, ya, atau pendanaan awal bagi sebuah tim ya minimal ada, meskipun seperti yang kita sama-sama tahu, banyak sekarang daerah-daerah atau APBD yang mengalami refocusing, ya, atau pengalihan, ya, dialihkan, dianggaran, difokuskan ulang, refocusing. Anggaran yang awalnya dipersiapkan untuk olahraga atau sepak bola, ada juga yang dialihkan, ya. Nah, beruntunglah mereka, ya, atau tim-tim yang memang jeli, pintar mencari pendanaan di luar APBD, ya, bagi Liga 3. Mereka yang punya manajemen yang bagus, yang diisi oleh orang-orang yang kompeten, yang mampu mencari sponsorship, meyakinkan sponsor untuk mau membantu tim, mendanai tim. Beruntunglah mereka, karena tahun ini
peluang untuk ke Liga 2 cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Kita sama-sama tahu kalau kita lihat di Jawa Tengah itu ada Persipa Pati, kemudian ada Persibi Boyolali, ya, itu yang Persab Brebes. Nah, Persipa Pati kita tahu di sana ada mantan pemain Persela Lamongan yang sangat berpengalaman, ada Zainal Arifin. Ya, kita tahu Zainal Arifin pemain yang udah malang melintang di Liga Indonesia cukup lama, ya, cukup lama bahkan Zainal Arifin. Nah, kemudian di sana juga ada beberapa nama yang seperti Trihandoko, ya, yang udah lama juga di Liga 2. Dan ada nama-nama lain, ada Uco, M. Ahya dan sebagainya. Kemudian untuk di Jawa Timur, ada Persedikap Kediri yang konon kabarnya kita dapat informasi Persedikap itu betul-betul serius untuk lolos ke Liga 2 musim depan. Bukti keseriusan mereka kita bisa pantau di akun Instagramnya Persedikap. Mereka menggait coach Tony Ho. Kita tahu coach Tony Ho sudah mengantongi lisensi AFC Pro License, ya. AFC Pro License. Coach Tony Ho juga merupakan pelatih yang berpengalaman, sangat berpengalaman di Indonesia, pernah di Persipura juga, dan kabarnya anggarannya cukup besar, bahkan sangat besar bahkan untuk sekelas Liga 3. Ya. Itu di Jawa Timur ada Persedikap, kemudian ada Gresik United. Di sana kabarnya yang kita pantau, bukan kabarnya berarti ya, Coach Subangkit, kita semua tahu beliau adalah pelatih senior, pelatih berpengalaman di top level di Indonesia. Beliau rela turun ke Liga 3. Jadi logikanya kalau beliau turun level ke Liga 3, pastinya tim tersebut pasti serius, ya. Kemudian untuk di Banten ada Persikota, pastinya Persikota. Di sana ada coach Sahala Saragih yang sudah berpengalaman membawa tim dari Liga 3 lolos ke Liga 2. Dulu ada Persijap Jepara yang beliau tukangi di lolos ke Liga 2. Kemudian juga pernah di Kepri dulunya. Kemudian di Tangerang juga ada Farmel. Info yang kami dapatkan di sana bergabung Amarzuki, ya, ada Amarzuki yang bergabung di sana. Nah, kita lihat ke Sumatera. Terpantau khususnya di Sumatera Barat dulu terpantau hanya PSP Padang yang sudah betul-betul mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Bahkan udah berapa bulan nih? Udah 2 bulan ada, mungkin 2 bulan. Tapi melihat pergerakan mereka di bursa transfer sejauh ini PSP Padang sepertinya belum merekrut pemain berpengalaman level nasional, ya. Memang di sana ada Agnef Sapantri, ada Bayu, Resman Bayu. Tapi kalau kita bicara pengalaman dibandingkan dengan Amarzuki,
dan Zainal Arifin tentu berbeda. Sementara target kalau memang betul-betul menargetkan lolos ke Liga 2, tentu level atau kelas pemainnya tentu logikanya yang udah malah melintang di Liga 2. Nah, ini logika seperti itu. Tapi kita bukan berarti tidak percaya dengan skuad yang ada di PSP Padang. Logikanya seperti itu. Kalau ingin lolos ke Liga 2, boya pemain yang memperkuat tim Liga 3 sekarang ini adalah yang minimal yang seniornya atau bahkan 50% bahkan adalah pemain yang udah malang melintang di Liga 2. Kemudian kita lihat di Provinsi Sumatera Utara, Karo United yang jadi juara di Liga 3 sebelumnya juga terhitung baru kembali mempersiapkan diri. Tapi sepengetahuan kami belum ada pergerakan transfer yang begitu menarik perhatian. Kemudian di Provinsi Jambi, di Provinsi Jambi kita korek informasi beberapa hari yang lalu dari orang yang terpercaya, itu mayoritas tim Jambi memang tidak betul-betul mempersiapkan diri. Cuman hanya ada satu tim, hanya ada Jambi United yang betul-betul sepertinya udah siap untuk bertarung ke level nasional nantinya, untuk ke putaran nasional, yaitu Jambi United. Itu dibuktikan dengan Jambi United merekrut coach Octavianus, yang mana beliau sudah mengantongi lisensi BAFC license atau BPSC diploma. Namun secara materi pemain, kami juga memang belum melihat di sana terdapat nama-nama yang berpengalaman. Sepertinya sejauh ini mereka hanya mengandalkan potensi lokal. Nah, karena logikanya seperti ini, sebuah tim bisa dikatakan spesial karena beberapa faktor. Satu, karena faktor kualitas pemainnya, individu pemainnya, ya. Individu pemainnya itu sangat menentukan. Karena sebagus apapun pelatih, kalau memang pemainnya sendiri memang kurang berpengalaman, bahkan tidak berpengalaman sama sekali, itu sangat sulit bagi seorang pelatih untuk menciptakan sebuah tim yang hebat. Nah, kemudian faktor kedua tentu dari si pelatih sendiri. Kualitas pelatih itu sangat menentukan terhadap pencapaian sebuah tim. Jadi pemain udah bagus, kalau pelatihnya nggak bagus, ya percuma saja. Yang ada nanti malahan tim bermain cenderung mengikuti ego masing-masing, ya. Jadi kedua faktor tersebut, antara kualitas pemain juga dengan kualitas pelatih, itu saling bersinergi. Nah, kalau di Indonesia, yang kalau kita perhatikan ya, yang cenderung selama ini adalah yang menentukan itu, yang banyak menentukan adalah kualitas individu pemain. Makanya tadi di awal kami mengamati pergerakan bursa transfer itu sangat menentukan. Nah, dimana tim-tim yang betul-betul siap dengan menggait pemain-pemain berpengalaman, tentu peluangnya lebih besar. Apalagi tim tersebut ditukangi oleh pelatih yang berpengalaman juga. Contoh misalnya di Persipa Pati, di sana ada coach Nazal Mustafa yang sudah berpengalaman juga. Nah, pemainnya yang direkrut juga ada Zainal Arifin di sana. Ya. Kemudian di Persikota ada coach Salah yang juga berpengalaman di Liga 3 membawa promosi ke Liga 2. Nah, di sana pemainnya seingat kami ada Yandi Sofyan Munawar. Ya, Yandi Sofyan walaupun sudah lama menghilang di top level, tapi setidaknya pengalaman dia pasti akan sangat membantu tim Persikota Tangerang.
Nah, menarik kita prediksi dari pergerakan masing-masing tim di Asprof masing-masing. Sepertinya sama dengan edisi-edisi sebelumnya, memang yang paling berpeluang itu adalah tim-tim Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan di Jawa Barat belum, ya bukan karena saya kemarin di Kabupaten Tasikmalaya, ya bukan karena itu. Memang Jabar dipantau dari pergerakan akun Instagramnya lebih fokus sepertinya sekarang tentang tim praponnya, ya tim praponnya memang akan berlaga di akhir September ini kalau nggak salah di Papua. Nah, namun untuk Liga 3 Asprof Jabar belum memberikan tanda-tanda ada perkembangan terbaru. Nah, dari pergerakan tersebut, ini opini pribadi, saya memang sepertinya logikanya menjagokan atau lebih mengunggulkan tim yang memang betul-betul mempersiapkan diri, baik itu secara persiapan, materi pemain, kemudian finansial, kemudian manpowernya yaitu pelatih dan kualitas dan rekrutmen pemainnya. Nah, saya memang menjagokan tim yang betul-betul mempersiapkan aspek-aspek tadi, yang finansial, finansial, manpowernya yaitu materi pemain, kemudian pelatih, kemudian persiapan tim, dan baru manajemen yang bagus, manajerial yang bagus. Nah, kita lihat dari aspek-aspek tadi memang sepertinya kayak Persipapati yang udah berpengalaman ya, Persipapati, kemudian Persikota Tangerang, kemudian Persedikap Kediri, kemudian di Sumatera paling sepertinya selain PSP Padang tentunya ada Karo, karena di sana ada coach Selamat Riyadi. Nah, menarik, kita tunggu bagaimana pergerakan Asprof ya yang belum memberikan tanda-tanda untuk mempersiapkan kompetisi Liga 3 di putaran provinsi seperti Jawa Barat dan Sumatera Barat. Kemudian juga ada DKI. Jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan cerita kita pagi ini bisa memberikan sedikit gambaran atau informasi bagi kita pelaku sepak bola, tentunya baik itu pemain maupun kita atau saya sendiri sebagai seorang pelatih. Dan kedepannya sepak bola kita tetap berjalan ya, jangan ada penundaan lagi, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yang banyak nyawa yang bergantung pada jalannya kompetisi ya. Jadi sekian dulu untuk pembahasan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.